Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitnur Rahman Senati Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hospital and Staff Housing Complex, yaitu pada studi kasus nomor 4. Pertama, studi pendahuluannya, studi VE dilakukan pada sebuah proyek rumah sakit dan kompleks perumahan staf rumah sakit. Tim VE menganalisis proyek dari 4 sudut pandang, yaitu arsitektural, struktural, mekanik, dan listrik. Tujuan studi ini adalah meninjau dokumen desain untuk mengoptimalkan dampak biaya dari keputusan desain. Ringkasan eksekutif. Proyek ini melibatkan rumah sakit sekitar 350.000 SF dan kompleks perumahan dengan 5 bangunan sekitar 195.000 SF. Biaya yang divalidasi oleh tim VE dan disetujui oleh A/E berjumlah sekitar 93 juta dolar. Terdapat 127 ide pada tahap review awal, di mana 56 ide yang dikembangkan. Selain itu, terdapat 22 saran desain yang mewakili ulasan desain dari tim VE. Potensi penghematan awal lebih dari 16 juta dolar, dan tambahan potensi penghematan lanjutan dalam operasi, pemeliharaan, dan peningkatan pendapatan sekitar 265.000 dolar per tahun, serta potensi biaya konstruksi untuk peralatan pendukung dan medis sebesar 5 juta dolar. Di proyek ini terdapat 5 rekomendasi utama, yaitu arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal, dan peralatan medis. Yang pertama, arsitektural. Terdapat 16 item dengan total biaya kurang lebih 3.500.000 dolar. Yang pertama yaitu meninjau desain partisi interior untuk perumahan dan rumah sakit. Yang kedua, untuk perumahan, hapus balkon pada unit dokter, kanopi yang lebih murah, hilangkan ruang bawah tanah yang setara muka air, dan gunakan panel eksterior yang lebih murah. Yang ketiga, merevisi desain precast panel eksterior dari rumah sakit dan perumahan 7 inch menjadi 5 inch, serta pertimbangkan untuk menggunakan mansori dan batu lokal. Yang keempat, yaitu meninggikan ruang bawah tanah rumah sakit 1 meter untuk mengurangi peningkatan tekanan hidrostatik pada pelat. Yang kelima, memperbaiki finishing lantai dasar dengan lantai yang lebih murah dan lebih praktis untuk ruang operasi. Kedua, selanjutnya struktural. Terdapat 2 item dengan total biaya kurang lebih 130.000 dolar. Yang pertama, merevisi sistem struktural menjadi plat dasar dan meningkatkan ketinggian lantai ke lantai menjadi 14 meter dengan catatan desain asli dengan ketinggian 13 kaki tidak ekonomis. Menyederhanakan permukaan tanah dan plat lantai dasar untuk mengurangi perubahan kemiringan. Selanjutnya, mekanikal. Terdapat 14 item dengan awalnya sekitar 1 juta dolar dan 110.000 dolar per tahun pada penghematan tahunan. Yang pertama, menggabungkan jalur sanitasi dan pembuangan limbah di dalam gedung. Yang kedua, pertimbangkan untuk menghilangkan pabrik pengolahan limbah. Yang ketiga, pertimbangkan untuk menyediakan sistem penyimpanan energi termal air dingin sebagai sarana pelepasan beban listrik selama jam sibuk. Yang keempat, pertimbangkan untuk meningkatkan suhu air dingin dari 42 derajat Fahrenheit menjadi 46 derajat Fahrenheit di seluruh pendingin gulungan. Ini menghasilkan pengurangan aliran air dingin secara keseluruhan yang mengarah ke biaya perpipaan yang lebih rendah, mengurangi energi pemompaan, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan dari operasi chiller. Yang kelima, rancang kamar tidur pasien umum dengan suhu 75 derajat Fahrenheit daripada 65 derajat Fahrenheit selama musim dingin. Ini menghasilkan penghematan biaya awal dan life cycle cost secara keseluruhan tanpa mengorbankan kenyamanan yang dibutuhkan dalam lingkungan pasien. Terakhir, elektrikal. Terdapat 11 item dengan penghematan biaya awal 3.800.000 dolar dan
per tahun, penghematan biaya tahunan. Yang pertama yaitu konfigurasikan ulang sistem distribusi listrik lokasi proyek untuk mengoptimalkan penggunaan distribusi tegangan tinggi. Selanjutnya mengganti parabola dengan perlengkapan lensa prismatik dan balas elektronik dengan faktor daya tinggi. Penghematan energi tidak mengimbangi biaya awal. Ketiga, konfigurasikan ulang pencahayaan luar ruangan. Keempat, pusatkan sistem UPS. Yang kelima, pindahkan switchgear lebih dekat dengan pusat beban. Yang keenam, mengganti voltase pendingin dari 280 volts menjadi 380 volts. Untuk peralatan medis, terdapat 9 item dengan biaya awal sekitar $7.500.000 dan $650.000 per tahun pendapatan tambahan. Yang pertama, pertimbangkan untuk menunda beberapa item untuk menunda biaya sampai beban pasien meningkat hingga menciptakan kondisi impas. Misalnya MRI, lab kateter jantung, kamera nuklir, dan gamma. Biaya modal yang ditangguhkan sejumlah $5.300.000 dan tidak termasuk di atas. Yang kedua, pertimbangkan untuk menambahkan peralatan tertentu untuk menghasilkan pendapatan tambahan seperti tambahkan 3 tempat tidur tambahan pada hemodialisis untuk pasien anak yang saat ini tidak terbiayai. Tambahkan 2 mesin sinar X radiografi seluler. Peralatan di atas dapat menghasilkan pendapatan tambahan sekitar $675.000 per tahun. Untuk pelaksanaan VE, digunakan 2 model studi yaitu analisis fungsi dan Cosworth model. Studi VE dibagi menjadi 6 bagian yang terdiri dari yang pertama fase informasi, kedua kreatif, ketiga fase penilaian, keempat fase pengembangan, kelima fase presentasi, dan keenam fase laporan. Untuk hasil VE-nya terdapat total 55 proposal dengan initial savings mencapai sekitar $16 juta dan life cycle saving-nya mencapai $17 juta. Selanjutnya rekomendasi VE. Yang pertama ada merevisi tata letak laboratorium klinik atau departemen hemodialisis. Desain originalnya, laboratorium klinis dan departemen hemodialisis terletak di antara Sumbu 10, 15, dan AF. Letaknya dibagi dalam area yang terpisah untuk donor darah, laboratorium klinis, dan untuk hemodialisis. Desain proposalnya, pertimbangkan pengaturan ulang laboratorium klinis dan donor darah sesuai sketsa nomor A7. Perubahan memungkinkan pemisahan yang lebih baik antara area donasi dan laboratorium klinis. Dan aksesibilitas pasien rawat jalan ke area donasi. Selain itu, mengganti area donasi dan area hemodialisis akan memungkinkan penambahan 3 tempat tidur tambahan untuk pasien hemodialisis. Diskusi kelebihan dan kekurangan. Tata letak yang diatur ulang meningkatkan aliran pasien rawat jalan ke laboratorium dan donor darah ke area donor. Menjaga privasi laboratorium klinis yang diperlukan. Selain itu, desain saat ini tidak mengakomodasi pasien anak. Tempat tidur tambahan akan disediakan untuk tujuan ini. Untuk rekomendasi yang pertama ini akan menghasilkan total saving yaitu sekitar $95.000. Dan ini untuk sketsa nomor A7-nya. Rekomendasi VE yang kedua. Yang pertama, merevisi panel pracetak eksterior untuk rumah sakit dan perumahan. Desain originalnya pada desain original panel dinding beton pracetak dengan tebal 7 inch untuk rumah sakit dan perumahan. Desain proposalnya gunakan panel dinding beton pracetak 5 inch untuk rumah sakit dan gunakan CMU, plester, dan cat tekstur untuk unit rumah. Untuk keuntungan dan kerugiannya, tim VE berdiskusi dengan produsen lokal yang menyatakan bahwa panel 5 inch sudah cukup. Perubahan ini akan menghasilkan bobot yang cukup besar
dan penghematan biaya. Rekomendasi untuk menggunakan CMU, plester, dan cat untuk perumahan didasarkan pada penghematan biaya. Biaya perawatan harus sedikit lebih tinggi untuk eksterior perumahan yang membutuhkan pengecatan. Rekomendasi yang kedua ini akan menghasilkan total saving sekitar $1.861. Dan ini untuk gambar rekomendasi VE nomor 2 ini. Selanjutnya yang ketiga, yaitu konfigurasi ulang sistem distribusi elektrik. Untuk desain originalnya, sebuah gardu membangun sekitar 9.500 SF ke rumah 6 transformer untuk perumahan dan rumah sakit. Setelah merevisi beban ke semua fasilitas, diperlukan trafo kapasitas akan menjadi 9.000 kV. Dari gardu diperlukan untuk menjalankan sekitar 59.000 LF 3x300 ditambah 150 mm 2 kabel tegangan rendah lengkap dengan lubang got dan semua item pendukung untuk diumpankan beban listrik di semua bangunan dan senyawa chiller. Untuk desain proposal dari tim VE-nya, tim VE merekomendasikan penggunaan distribusi tegangan tinggi menggunakan jaringan 13,8 kV untuk beberapa fasilitas dan menggunakan transformator tipe oli yang dipasang di luar dekat konsentrasi beban. Tim juga merekomendasikan pada pad dipasang transformer dari jenis umpan loop. Rekomendasi VE ini memiliki keuntungan dan kerugian, yaitu tim VE percaya bahwa desain yang diusulkan akan menghasilkan penghematan biaya awal dan life cycle cost nantinya. Selain itu, kinerja distribusi daya yang lebih baik dan peningkatan layanan tercapai. Satu-satunya kelemahannya yaitu owner harus bisa merawat transformator. Minimal perawatannya 2 jam sekali untuk setiap unit. Dan biaya penggantian minimalnya berada pada 80% dari kapasitasnya. Umur transformator seharusnya tidak kurang dari 25 tahun. Tinggi kabel tegangan setelah dipasang dengan benar tidak memerlukan waktu perawatan lebih lama dari kabel tegangan rendah. Untuk rekomendasi yang ketiga ini menghasilkan total saving sebesar $836.000. Yang terakhir ada rekomendasi VE yang keempat, yaitu menambah 3 tempat tidur tambahan ke departemen hemodialisis. Desain originalnya terdapat 4 tempat tidur pada laboratorium hemodialisis dan desain proposal tim VE-nya yaitu menambah 3 unit tempat tidur sehingga total menjadi 7 unit untuk memenuhi kebutuhan pasien anak dan pasien ibu hamil. Lalu pindahkan semua unit tempat tidur ke ruang yang lebih besar. Diskusi keuntungan dan kerugiannya. Departemen hemodialisis sangat dibutuhkan dalam sebuah rumah sakit. Dari situ sering terjadi antrian panjang oleh pasien di rumah sakit. Maka rumah sakit harus bisa segera mengatasi masalah tersebut supaya pasien segera ditangani dengan menambah unit tempat tidur. Pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal dan membantu membiayai pengeluaran lain. Saat sekarang pasien anak tidak dapat dilayani properti. Untuk rekomendasi yang terakhir ini akan menghasilkan total saving sebesar $1.617.000. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.